Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Eka Prasetya. Jadi perkenalkan, nama saya Tantia dan yang memegang kamera adalah Angeli. Jadi pada hari ini kami akan mewawancarai UMKM pada Indonesia sekarang. Nah, kami akan mewawancarai Ibu Heni yang sekarang sedang fokus menjual kue. Oke, sebelum itu kita akan masuk ke dalam untuk melihat kue-kue apa aja sih yang dikerjakan oleh Ibu ini. Jadi Ibu, sejak kapan usaha tersebut berdiri? Sudah ada 5 tahun. 5 tahun. Ada jumlah tenaga kerja? Sementara sih hanya sendiri dulu, belum merekrut lah. Berapa produk yang dihasilkan setiap hari? Ya tergantung permintaan konsumennya. Misalnya kalau dia maunya kue apa ya kita buat kenapa. Tapi kalau lebih cenderung ke roti lah, roti lebih sering gitu dibuat. Jadi untuk bahan-bahan pembuatan rotinya Ibu sendiri bisa kasih tahu kami nggak sih apa sih resep Kalau untuk roti ya pakai tepung cakra, pro tinggi, ragi, gula, seperti biasalah, telur, mentega, begitulah. Jadi sekiranya untuk modal yang Ibu hasilkan dari roti ini mungkin kan kalau misalnya kita menjual roti kan ada modal yang ditanamkan. Sekiranya berapa sih Bu? Awalnya ya modal nggak berapa banyak, karena kan dari awal kan kita hanya mencoba-coba dulu, karena kan belum pasti bisa berjalan usaha ini. Awalnya kita hanya mencoba untuk beberapa resep, 2 resep aja itu modal hanya 100.000. Oh, itu 100.000 udah mencakup semua ya. Ya, Terus itu bahan. apakah pas Ibu buat rotinya ini sudah jadi dengan modal 100.000? Lalu apakah itu balik modal atau ada untungnya lagi atau rugi? Ya ada untung sih ada. Rugi awalnya memang ada, karena kan sebagian kita titip orang untuk memasarkan produk kita, kan belum tentu kita itu laku apa enggak di pasaran. Awal-awal memang ya yang dibilang rugi pun nggak rugi banyak lah, ada untungnya juga sih. Terus Ibu ada kepikiran buat roti ini, ide ini dari mana? Dari Ibu hobi atau gimana? Ya dari hobi pun ada. Dari segi ekonomi pun ya. Lalu sekiranya Ibu menanamkan harga roti ini ya, Ibu harganya dengan sesuai harga pasaran atau sesuai dengan modal yang Ibu kasih? Kita kasih harga awalnya untuk anak-anak sekolah yang bisa digapai jangkauan anak-anak sekolah mau jajannya lah seberapa. Nah, maka kita patokkan harga jualnya 3.000 4.000 yang bisa jajan anak-anak membelinya gitu. Oh, berarti sesuai harga pasaran lah ya kita Ya. ya. Selain menjual roti, Ibu ada jual-jual kue yang lain seperti kue Imlek gitu ada? Ada. Untuk ini kan mendekati tahun baru, Imlek, tahun baru, Natalan, ada yang pesan juga kue kering, beberapa macam yang sudah jadi pun ada. Sebagai contoh, ini beberapa contoh. Kue sagu, kue coklat, kue kacang. Nah, ada beberapa macam yang sudah dipesan orang. Berarti Ibu mencakup banyak untuk apa ya, orderan kue kan berarti? Tergantung pemasaran dari permintaan konsumen itu mintanya apa ya kita buat kenapa gitu. Oh, jadi kalau misalnya Ibu menjual ini, sekiranya ada nggak sih kendala kayak barang ini nggak laku? Dalam sehari itu pernah nggak sih nggak kejual? Ada. Kadang-kadang kan kita menginovasikan untuk membuat kue yang lebih beda dari pasaran, bentuk-bentuknya. Nah, dan itu belum tentu kita tawarkan ke orang-orang mau gitu, sesuai. Nggak semua orang mau, dan orang itu pun belum tentu entah kuenya enak apa enggak gitu. Berarti ada lah ya kendalanya dan Ada. berarti benar. Terus kira-kira apa sih strategi Ibu untuk mempertahankan produk ini? Seperti kayak kan produk roti kan kita tahu kan nggak bisa tahan lama. Iya. Ya.
Itu roti ya kita usahakan biar tahan ya dari apalah, karena kan kita nggak taruh pengawet. Kita membuatnya raginya yang bukan dari ragi yang instan. Kita buat ragi yang dari adonan yang udah difermentasikan 3 hari yang lalu. Itu yang lebih tahan lebih dibandingkan yang ragi buatan. Oh, terus apakah ibu, kan ini masih usaha kecil ya? Ya. Jadi ada nggak sih rencana ibu untuk mengembangkan usaha ini lebih besar gitu? Ya harapannya sih ada ya, cuma kan tergantung ya kedepannya kayak mana. Terima kasih ya ibu sudah mau kami wawancarai. Oke teman-teman, sebelumnya ini ibu Heni ada buat kue untuk Imlek. Jadi ada beberapa macam. Oke, ini jadi teman-teman bisa membelinya karena dijamin pasti enak. Dan bagi ibu guru yang juga menonton, mungkin ibu juga bisa membeli ini melalui ibu ini. Jadi kalau ibu mau minta kontaknya bisa WA saya pribadi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi sekian dari wawancara kami kepada Ibu Heni. Terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktunya. Kami tutup wawancara kami pada hari ini. Sekian dan jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.